Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali hari ini untuk belajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita yang meliputi 5W+1H. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai meringkas, menanggapi, dan menyimpulkan sebuah berita. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pokok pembahasan kita. Nah, kompetensi dasar kita adalah menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator kita meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca, menyimpulkan pokok-pokok isi berita, memberi tanggapan berdasarkan berita yang dibaca. Baik, kita langsung ke materi yang pertama. Nah, meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Oh ya, sebelumnya kalian bisa buka dari buku paket ya, halaman 6, silahkan dibuka. Nah, meringkas berita itu apa sih? Meringkas berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokoknya saja secara lebih singkat dan efektif. Jadi, meringkas berita itu membuat teksnya itu menjadi lebih pendek. Intinya seperti itu. Kemudian langkah-langkah meringkas berita itu apa saja? 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur berita. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan yang lebih singkat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Nah, jadi apakah meringkas dan menyimpulkan berita itu sama? Jawabannya tidak sama ya. Jadi meringkas dan menyimpulkan itu tidak sama. Kalau meringkas tadi membuat teksnya itu menjadi lebih singkat atau lebih pendek. Kalau menyimpulkan itu nanti hasilnya berupa pernyataan ya, berupa pernyataan. Kemudian bagaimana langkah menyimpulkan isi berita? Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanggapi berita. Menanggapi berita adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Nah, di dalam menanggapi sebuah berita, kita bisa melihat dari dua aspek ya. Jadi aspek tanggapan berita ada dua. Yang pertama adalah isi atau struktur, meliputi kebenaran dan kelengkapan. Yang kedua, bahasa berita, meliputi penggunaan kalimat dan pilihan kata. Baik, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada contoh berita singkat ya, judulnya coba evakuasi sarang tawon, warga di Pasar Baru patah kaki. Jakarta, tawon bersarang di rumah warga di Jalan Kelinci 3 nomor 19 RT 11 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat. Pemilik rumah yang mencoba mengevakuasi sarang tawon tersebut terjatuh dan mengalami luka. Petugas piket Sudin Damkar Jakarta Pusat Paino mengatakan pihaknya menerima informasi tersebut tanggal 24 Juli pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian datang ke lokasi pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tuan rumah bersama satu orang warga mencoba mengevakuasi sarang tawon, ujar Paino. Akan tetapi, upaya pemilik rumah mengevakuasi sarang tawon tidak berhasil. Pemilik rumah terjatuh saat mencoba evakuasi. Upaya evakuasi tersebut tidak berhasil sehingga mengakibatkan pemilik rumah jatuh dan patah kaki imbuhnya. Petugas kemudian datang dengan menggunakan peralatan. Tawon tersebut bersarang di water heater atau pemanas air yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Nah, ini adalah contoh dari teks berita. Nah, jika ada pertanyaan mengenai ringkasan dari berita tersebut adalah, maka jawabannya
Nah, ringkasan teks, maka ini adalah ringkasan dari teks yang sudah kita dengarkan tadi atau sudah kita baca tadi. Jadi ini teksnya lebih pendek, lebih ringkas dari yang kita baca. Tetapi di dalam teks ini sudah memuat unsur-unsur berita meliputi 5W plus 1H. Nah, ini sudah ada apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan lagi, simpulan dari teks yang dibaca tersebut adalah, nah, jadi simpulannya apa? Tadi sudah jelas ya bahwa ringkasan dengan simpulan itu berbeda. Oke. Nah, simpulannya, ini simpulannya. Oke, ini simpulannya ya. Nah, simpulannya dari teks tadi adalah seorang warga mengalami patah kaki ketika mengevakuasi sarang tawon. Jadi, simpulan tadi kan berupa pernyataan ya. Jadi ini hanya berupa pernyataan saja. Sedangkan ringkasan tadi kan bisa berupa satu paragraf ya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah, menanggapi berita tadi bisa dilihat dari dua aspek ya, dari aspek isi dan aspek bahasa. Nah, sekarang kita bahas dulu dari aspek isi. Nah, dari kebenaran, contohnya ya, berita tersebut memang benar-benar terjadi di Jakarta Pusat sesuai dengan berita yang beredar di media lainnya. Ini contoh apabila kita menanggapi sebuah berita dari segi isi, yaitu mengenai kebenarannya. Sedangkan contoh yang kedua ini, apabila kita menanggapi sebuah berita dari segi kelengkapannya. Jadi lengkap tidak di sana unsur-unsurnya, meliputi 5W atau tidak. Kalau iya, berarti kita bisa menanggapinya dengan, nah, contohnya seperti ini. Berita yang dimuat tersebut sudah cukup jelas, tempat, waktu, dan kronologi dijelaskan secara rinci. Kemudian jika kita menanggapi dari segi bahasa yang disampaikan pada berita tersebut cukup jelas sehingga pendengar mudah memahami isi berita. Nah, bagaimana jika berita itu disampaikan dengan bahasa yang rumit? Nah, kita bisa menanggapi atau mengomentari dengan komentar yang negatif ya. Jadi mungkin bahasa yang disampaikan dalam berita tersebut kurang jelas sehingga pendengar sulit memahami isi beritanya. Nah, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Apabila kurang jelas, nah, anak-anak bisa membaca dari buku paket atau buku referensi yang lainnya. Baik, selanjutnya silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya share ya di grup. Silahkan diklik linknya, kemudian dikerjakan dengan baik. Baik, saya akhiri untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.